Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibu. Perkenalkan, saya Bidang Siti Mulyadi yang sedang bertugas pada siang hari ini. Gimana Ibu sini datang sini? Ada yang perlu saya bantu? Mau konseling aja sih Bu. Mau konseling? Baik. Sebelumnya apa pernah berobat ke sini Bu? Belum pernah melakukan konseling sama sekali ya? Iya belum. Oke, baik, karena belum melakukan konseling sama sekali. Sebelum kita mulai konseling, mari kita coba semangat bersama-sama agar proses konselingnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini karena belum pernah kesini, ada beberapa data yang perlu saya gali terkait identitas Ibu. Sebelumnya Ibu sudah menikah? Sudah, baik. Nanti saya akan tanya-tanya tentang identitas Ibu ya. Kemudian dari suami, kemudian ada riwayat penyakit dan riwayat keseharian dari Ibu dan keluarga. Baik, sampai di sini apa ada yang perlu ditanyakan? Belum ada. Baik, oke, karena ini ibunya mau konseling, saya meminta izin untuk tenggat waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya. Baik, sebelumnya saya mau menanyakan identitas terlebih dahulu ya. Oke, ini tanggal 22 bulan 2024. Oke, ini dengan Ibu siapa? Endah Stiani. Oke, umurnya berapa tahun Ibu? 25 tahun. Muslim ya? Oke. Ini suku apa Ibu? Jawa Ibu. Oh, Jawa. Iya. Oke. Terakhir pendidikan apa? Saya D3 perawat. Wah, Masya Allah, D3 perawat ya. Oke. Saat ini sedang bekerja? Iya. Bekerja ya? Di mana? Di klinik swasta ya. Klinik swasta. Oke. Mohon maaf untuk penghasilannya kira-kira sebulan berapa? Ya kurang lebih 2-3. 2-3 juta ya sebulannya. Untuk alamat tinggal di sini di mana? Di Tengklek Pelosok. Nah, sekarang saya mau nanya tentang nama suami. Nama suami siapa Bu? Ilham. Umurnya 25 tahun juga. Seumuran. Iya, seumuran. Oke, Muslim juga Iya, ya? Muslim juga. Ini orang Jawa juga? Iya, orang Jawa juga. Pendidikan suami? S1. S1 apa ini Bu? Pendidikan. Oh, S1 pendidikan. Kerja? Iya, di mana? Di ini sekolah desa. Guru ya? Iya, guru. Untuk penghasilannya mohon maaf kira-kira? Disamain aja Bu. Sama kurang lebih ya. Masya Allah. Mohon maaf nih, tinggal masih sama orang tua atau sudah rumah sendiri? Rumah sendiri. Alhamdulillah. Nah, tujuan datang ke sini tadi itu mau konseling ya. Kalau boleh tahu konseling mau konseling tentang apa ini? Ini sih Bu, persiapan aja mau jadi orang tua tuh kayak gimana gitu ya. Buat kedepannya nanti gitu. Sangat bagus sekali Ibu datang. Ini inisiatif sendiri? Iya, inisiatif sendiri. Oh, ada peran dukungan dari suami atau keluarga lain? Dari suami sih. Tapi ini suami lagi nggak bisa lagi ya. Jadinya sendiri. Bisa Mbak Enda sampaikan ke suaminya nanti di rumah ya. Oke. Ini ada keluhan nggak? Merasa kenapa pengen tiba-tiba datang ke sini gitu untuk konsultasi? Enggak sih Mbak, kalau keluhan sebenarnya enggak, cuma pengen ini aja sih. Pengen ngegali, pengen tahu, pengen nambah ilmu aja. Biar siap menjadi orang tua. Baik, ini identitas
sudah saya kumpulkan. Nah, ini berikutnya saya akan menanyakan tentang riwayat menstruasi. Iya. Nah, Mbak Enda ini menstruasi pertama usia berapa? Usia sampai kelas 1 berapa ya Mbak? 12 kali ya? Bisa 12 sampai 12 13 tahun. Nah, haid terakhir ini udah haid belum? Udah. Ya, bulan ini udah. Bulan kemarin. Bulan kemarin. Oh, bulan kemarin tanggal berapa? Tanggal 28. 28 Mei berarti Iya. ya. Ini 28 bersihnya atau pertama keluarnya? Pertama keluarnya. Ya, biasanya berapa lama itu? Biasanya 5 sampai 7 hari sih Mbak. Maaf Bu. Iya, nggak apa-apa, saya masih muda Iya. juga. Terus untuk siklusnya tiap bulan biasanya teratur. Teratur. Oke. Ada keluhan nggak kalau misalkan haid seperti itu? Sakit sih Mbak, agak nyeri gitu loh. Hari pertama kedua itu agak sakitnya agak lebih lah. Oh, berarti nyeri bagian mulut ya. Tapi untuk di hari pertama dan hari Hari kedua. kedua aja. Hari pertama dan kedua. Kalau banyaknya haid bagaimana? Derasnya Deras. banget. Itu derasnya dari kan biasanya 5 sampai 7 hari. Itu dari awal sampai akhir Enggak deras. cuma biasanya hari pertama kedua, ketiga seterusnya itu udah enggak. Tiga seterusnya itu udah mulai sedikit ya, nanti mulai tinggal di Nah, untuk haidnya itu darahnya baunya khas atau misalkan ya memang bau seperti apa darahnya itu? Kalau menurutku ya darah air aja sih Mbak. Air ya. Biasa. Warnanya juga warna darah segar gitu ya. Darah segar. Oke. Nah, tadi kan Mbak Endah bilangnya udah menikah ya. Oke, menikah yang keberapa? Pertama. Terakhir. Terakhir. Amin, mudah-mudahan ya yang pertama dan terakhir ya. Oke, lama pernikahannya udah berapa lama? Baru berapa ya Mbak? 4 bulan mungkin ya. Masih baru. Masih baru. Selamat pengantin baru ya. 4 bulan ya. Ini untuk status pernikahannya sah secara agama? Oke. Mohon maaf sebelumnya, apakah selama 4 bulan ini pernikahan Mbak Endah mengalami kekerasan baik verbal ataupun non verbal dari suami? Alhamdulillah enggak ya. Nggak usah takut gitu ya. Kita kan saling konseling saja ya. Dari sini kan Mbak Endah kayaknya konseling. Pokoknya kita sampaikan aja keluhannya apa, sehingga saya juga bisa mencarikan jalan keluarnya setidaknya seperti itu. Tidak ada ya? Tidak ada, aman. Jangan sampai ya. Ya, semoga. Nah, ini saya mau menanyakan tentang riwayat kehamilan. Sebelumnya Mbak Endah pernah hamil? Belum pernah hamil ya? Baru merencanakan ya? Baru merencanakan. Belum pernah bersalin, belum pernah keguguran tapi ya? Belum. Oke. Terus di sini saya mau menanyakan tentang riwayat kesehatan Mbak Endah. Mbak Endah, selama Mbak Endah ini apakah pernah mengalami kesehatan bagi kewanitaan, misalnya keputihan banyak yang berbau, nyeri, ataukah pernah juga Mbak Endah memeriksakan diri tentang HIV, kemudian atau hepatitis sebagainya? Apakah pernah melakukan pemeriksaan? Hepatitis pernah sih. Hepatitis pernah ya. Kemudian ini untuk kanker itu punya riwayat nggak dari keluarga juga nggak ada apa-apa. Oke. Untuk cek HIV? Belum pernah. Enggak ya. Oke. Pernah mengalami myoma? Tidak. Oke. Keputihan biasanya gimana? Keputihan biasanya pas ini sih Bu, kalau pas mau menstruasi aja gitu. Keputihan normal? Iya. Suka nyari panggul nggak? Atau saat berhubungan suami istri suka nyari seperti itu? Enggak ya. Oke. Punya riwayat gula? Dia enggak ada ya.
riwayat penyakit jantung? Enggak, alhamdulillah. Sebelumnya pernah riwayat anemia? Anemia enggak. Tidak ya. Hipertensi? Hipertensi enggak. Darah rendah enggak. darah rendah ya. Nah sebelumnya Mbak Enda apakah pernah mengalami hal perasaan yang terpuruk, sedih, sehingga seperti kayak Mbak Enda ini kan perawat ya, saya mudah untuk memberikan informasinya kayak kesehatan mental Mbak Enda. Menurut Mbak Enda sendiri bagaimana? Kalau menurut saya masih diambang normal sih, belum yang sampai gimana gitu. Masih bisa dikendalikan. Oke. Nah Mbak Enda ini kan perawat, menurut Mbak Enda dengan berat badan Mbak Enda ini ideal atau tidak? Merasa kurus ya? Oke. Baik. Ini tapi makannya mau ya Mbak? Makannya mau. Oke. Ini sebelum menikah apa pernah imunisasi? Imunisasi TT? Iya. Berapa kali? Satu kali. Di mana? Di puskesmas. Suami juga tidak mempunyai riwayat yang tadi Tidak ada ya. Alhamdulillah. Dari keluarga juga tidak ada ya. Oke. Ini tadi kan bilang Mbak Enda berat badannya kurus, kurang ideal gitu ya. Nah, gimana makan seharinya berapa kali? 3-4 sih. Sehari banyak ya. Kalau untuk minum air putihnya sendiri bagaimana? Berapa gelas sehari kira-kira? 5-6 ada. Kalau untuk buang air besarnya apakah lancar? Kalau buang air besar enggak setiap hari sih. Tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari. Kira-kira berapa hari sekali itu paling lancar? 2 hari. 2 hari sekali? 2 hari sekali. Kalau untuk pipisnya sendiri kira-kira berapa kali? Pipisnya bisa 6-7 kali. Oke. Tapi kalau untuk makanan itu Mbak Ina nggak pernah milih, maksudnya semua bisa makan. Oke. Misalnya kayak susu, daging itu tetap konsumsi. Tetap. Buah-buahan juga tetap konsumsi. Oke. Karena kan ini Mbak Ina kan darah rendah katanya tadi. Pernah konsumsi tablet FT penambah darah? Dulu waktu kuliah. Tapi nggak dirutinkan. Pas kuliah aja. Untuk ini kan mau program hamil kan, sebelumnya apa udah pernah konsultasi sama bidan atau dokter? Belum sih, baru ini. Berarti belum pernah minum suplemen asam folat? Belum ya. Oke. Untuk ini makanan minuman apakah ada yang dikeluhkan gitu saat makan apa? Sejauh ini Aman aja. Oke. Mbak Enda, ini maaf sekali ada sedikit sensitif ya. Ini Mbak Enda udah nikah. Bagaimana hubungan seksual dengan suami? Kira-kira dalam seminggu berapa kali Mbak Enda melakukan hubungan suami istri? Tergantung sih Bu ya. Pas nggak capek gitu ya, mungkin durasi ya seminggu mungkin bisa 4-5 kali mungkin ya. Wow, menganteng banget. Iya, masih baru. Oke. Tapi kan ini kan kadang seminggu itu kan haid juga ya. Iya. Makanya tidak. Oke. Saat berhubungan kan ini 4 sampai ya durasinya kurang lebih 4 kali gitu ya, 4-5 kali. Ini ada keluhan nggak satu hubungan suami itu misalkan ini gitu satu hubungan suami atau merasa panas gitu satu hubungan suami? Kalau panas itu enggak sih. Oke, aman ya. Oke. Nah, ini untuk pola kehidupan sehari-hari Mbak Enda bagaimana di rumah? Apakah mohon maaf Mbak Enda atau suaminya merokok? Alhamdulillah enggak. Untuk minuman keras ya. Mohon maaf untuk pengguna obat-obatan yang ada ya. Ya, aman nih ya, yang baru ya. Oke, Mbak Enda, ini kan tadi tinggalnya di daerah
Tempe Iya, kosong. tempe kosong. Mbak Enda boleh ya ceritakan bagaimana keadaan rumah Mbak Enda di rumah seperti apa? Apakah ruangannya rumah itu cahayanya cukup? Boleh ceritakan aja seperti apa gitu keadaan rumah Mbak Enda di sekarang di tempat tinggal ini. Kalau karena rumah di daerah pegunungan ya Bu ya, jadi untuk lingkungannya ya dingin yang pasti. Kalau untuk keadaan ruangan, menurut saya ventilasi cukup, untuk pencahayaan cukup semua, jadi sirkulasi udara juga menurut saya bagus. Lingkungan juga aman sih. Oke, aman ya Mbak. Saya ventilasi udah Bagus. terpenuhi, kemudian udaranya sejuk, Nyala Iya, semuanya. benar. Benar kata Mbak Enda, Ya. sampai 4 kali ya, karena saking nyamannya ya Mbak Enda. Oke, Dingin. iya, oke. Kemudian, tapi rumahnya sudah berlantai. Iya sudah. Atapnya juga udah di ini, kanopi apa Iya. pohon itu ya? Iya. Tidak bolong, maaf, tidak bolong gitu ya? Iya enggak. Oke. Iya. Untuk ini apa namanya? Jumlah dalam rumah cuma Mbak Enda dan Iya, suami. berdua. Oke, berdua aja. Iya. Nah, ini kan Mbak Enda datang sini mau konseling tentang kesiapan menjadi orang tua ini. Iya. Nah, di sini Mbak Enda datang sendiri katanya kan cuma didukung dari suami. Dari pihak keluarga itu tidak mengetahui hal ini. Karena ini sih Bu, sebenarnya dari pihak keluarga nggak yang harus buru-buru gitu. Iya, Jadi betul. nggak mengetahui, cuma kita berdua aja. Pengen Inisiatif. disegerakan gitu ya, pengennya disegerakan. Sebelum disegerakan pengen disiapkan. Seperti itu ya. Menyiapkan ilmunya dulu. Oke. Kemudian ini Mbak Enda paham tentang prakonsepsi nggak? Iya. Sedikit ya, makanya Mbak Enda pengen menggali hal ini ya ke sini. Baik. Kemudian Mbak Enda di keluarga itu kan Mbak Enda cuma berdua. Iya. Siapa yang paling dominan untuk mengambil keputusan dalam hal apapun? Kalau yang paling dominan menurut saya nggak ada yang paling dominan sih Bu. Nyari yang paling terbaik aja. Berarti saling aja Iya, ya. saling sharing aja. Saling sharing. Jadi kalau yang menentukan sama-sama. Berarti ya. Oke. Mbak Enda di lingkungan Mbak Enda itu apaan? Ada penduduk? Enggak juga sih Bu, masih banyak lahan kosong soalnya. Oke. Kira-kira tuh tetangga Mbak Eda itu dihitung-hitung ada berapa rumah gitu yang paling dekat? Yang paling dekat ya sekitar 10 sampai 15 rumah. 10 sampai 15 rumah. Bagaimana keadaan di sana Mbak Eda? Apakah masyarakatnya saling gotong royong atau Iya, bagaimana? kalau gotong royong masih sangat tinggi Bu di sana. Oke, kemudian bagus aja ya. Mbak Eda sering berinteraksi juga dengan Sering, masyarakat. alhamdulillah masih sering ikut apa ya, kayak kumpulan juga, kegiatan masyarakat juga. Nah, di situ di kampung yang Mbak Enda itu apakah dekat dengan musola masjid itu? Masjid, iya sekitar mungkin 500 meteran dekat. Biasanya Mbak Enda sama suami itu melakukan ibadah sholatnya di masjid atau di rumah? Kalau maghrib, isya gitu suami yang di masjid, tapi kalau yang pas siang di rumah. Di rumah ya. Kalau subuh juga di rumah. Iya. Gitu, karena dingin ya. Iya. Jadi males ya. Oke, baik Mbak Enda, ini kan data-data sudah saya kumpulkan ya, alhamdulillah data-datanya sudah lengkap. Ini Mbak Enda tujuan kesini untuk konseling mengenai persiapan menjadi orang tua ya. Iya. Nah, sampai data-data yang saya kumpulkan ini apakah ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini belum Karena ini sudah cukup ya. waktunya pun sudah habis. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya, mungkin hati-hati Mbak Ida di jalan. Terima kasih. Jangan lupa untuk konseling lagi ya. Terima kasih. Oke, Mbak Ida. Terima kasih.